Iblis dirantai pada masa kerajaan 1000 tahun di surga. Apa maksudnya? Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini, semua umat Tuhan yang benar akan terangkat ke surga. Lalu mereka akan hidup selama 1000 tahun di kerajaan surga. Sedangkan semua orang jahat yang tidak selamat, yaitu orang jahat yang masih hidup ketika Yesus datang, dan juga orang jahat yang pernah hidup di masa lampau dan telah dibangkitkan oleh Yesus pada masa menjelang kedatangannya. Mereka semua akan dihancurkan dan dibinasakan kembali oleh Yesus, sehingga menyebabkan bumi ini menjadi kosong dari manusia yang hidup. Tak ada lagi aktivitas umat manusia di bumi ini, karena semua umat manusia yang tidak selamat tersebut telah mati dan mayatnya bergelimpangan, tidak ada yang menguburkan. Di bumi ini hanya ada iblis dan para pengikutnya saja, yaitu sepertiga malaikat yang dulu telah dibuang dari surga karena durhaka telah melawan Allah dan kemudian berubah menjadi roh-roh setan. Dan mereka semua akan dirantai di bumi selama 1000 tahun lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Di Wahyu 20 ayat 2, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat yang berbunyi jurang maut dengan jelas menunjukkan bahwa iblis dan sekutunya tersebut berada di bumi ini yang dalam keadaan kosong. Dalam Yeremia 4 ayat 23, aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Kata jurang maut yang berarti kosong diwahyukan dalam 20 ayat 1 dalam bahasa asli Yunaninya memiliki makna yang sama dengan kalimat bumi belum berbentuk dan kosong.
tertulis di Kejadian 1 ayat 2. Dan jurang maut itu akan ditutup selama 1000 tahun lamanya. Iblis dan para malaikat jahatnya akan diikat, atau dalam terjemahan lama mereka akan dirantai selama 1000 tahun. Keadaan iblis yang diikat atau dirantai dalam peristiwa ini adalah hanya bersifat simbolis atau lambang saja. Karena iblis dan para setan sebagai makhluk roh itu tentunya tidak dapat diikat atau dirantai secara fisik. Di 2 Korintus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Maksudnya iblis dan para setan itu diikat atau dirantai adalah karena mereka telah terbelenggu oleh keadaan. Sebab malapetaka telah menghancurkan dan mengosongkan bumi ini dan membawanya kepada kondisi yang kacau, seperti keadaan bumi sebelum penciptaan. Sebab pada masa 1000 tahun tersebut, di bumi ini sudah tidak ada lagi manusia yang hidup yang dapat digoda dan dibinasakan oleh iblis, sebagaimana yang sebelumnya biasa dilakukan oleh iblis dan para pengikutnya terhadap seluruh umat manusia. Demikianlah arti atau maksud sesungguhnya dari keadaan iblis dan setan yang diikat atau dirantai. Karena keadaan bumi yang menjadi demikian, maka bumi ini berfungsi menjadi penjara bagi iblis dan para setan selama 1000 tahun. Dan sekarang yang dapat dilakukan oleh iblis serta para pengikutnya, yaitu setan, yang merupakan para malaikat yang dulu memberontak terhadap Allah, adalah merenungkan apa yang akan menimpa mereka selanjutnya, yaitu akibat karena telah melawan Allah selama ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati.